Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan review materi sekaligus nanti jika ada latihan soal kita akan kerjakan soalnya yaitu di bab 3 dinamika gerak partikel. Jadi di video-video sebelumnya untuk fisika SMA kelas 11 kurikulum merdeka kita sudah bahas yang sumbernya adalah buku referensi ini ya PDF. Teman-teman bisa download bukunya, nanti linknya di deskripsi. Silakan temukan bagian link yang judulnya adalah temukan referensi sumber belajar lainnya. Nah, disitulah link untuk mendownload buku ini ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi nanti. Oke, pada bagian ini kita akan membahas dinamika gerak partikel, di mana di sini diberikan beberapa kata kunci yang nanti mungkin ada di bab ini, yaitu tentang inersia, hukum Newton, kemudian diagram gaya, kemudian momentum, kecepatan terminal, kemudian momen gaya atau torsi, dan yang terakhir gerak rotasi ya. Jadi kemungkinan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kata kunci ini. Tujuannya adalah setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan sifat kelembaman suatu benda, aplikasi hukum Newton dalam menyelesaikan berbagai masalah, deskripsi dari beberapa jenis gaya, kemudian menerapkan konsep momentum pada fenomena sehari-hari, dan mendeskripsikan momen gaya pada dinamika rotasi. Kita lanjutkan ke bagian peta konsepnya ya. Jadi di sini ada dinamika gerak partikel, di sini kita akan mempelajari gaya dan gerak rotasi. Kemudian gaya ini bisa bekerja pada massa, kemudian nanti bisa menghasilkan suatu interaksi yang bersifat aksi-reaksi, kemudian ada kelembaman nih berkaitan dengan hukum Newton nanti, kemudian ada perubahan momentum menghasilkan gaya sentripetal ya. Jadi perubahan kecepatan pada gerak rotasi itu akan menghasilkan gaya sentripetal. Kemudian di sini ada momen inersia, momen gaya, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri, nanti kita akan lihat deskripsinya atau penjelasannya pada bagian buku ini. Kita coba mulai dari pembuka di sini ya. Jadi saat pertama kali kalian melihat ataupun naik pesawat terbang, mungkin ada banyak pertanyaan dalam benak kalian. Misalnya, apakah pesawat terbang mampu terbang dengan beban yang begitu besar ya? Jadi bukan karena digendong oleh jin ini pesawatnya terbang ya, tapi karena menggunakan hukum-hukum fisika. Kemudian mengapa runway atau landasan pesawat itu harus panjang? Kemudian bagaimana pesawat bisa berhenti setelah mendarat ya? Kemudian setelah pesawat meninggalkan landasan, kalian juga akan merasa seperti tertekan di kursi dan kemudian sesekali merasa melayang dan guncangan. Nah, semua pertanyaan itu nanti akan dijawab dengan menjelaskan atau dengan dijelaskan melalui konsep gaya dan gerak yang akan dibahas dalam bab ini. Kita mulai dari hukum Newton ya. Jadi hukum Newton itu setelah beraktivitas sehari-hari tanpa disadari kita sangat bergantung pada gaya dan efek dari gaya tersebut. Misalkan saat berjalan, kemudian menulis, bernafas. Nah, kemudian ada seorang filsafat ya, namanya filsuf ya, ahli filsafat namanya Plato dan Aristoteles. Itu sebenarnya telah mengemukakan idenya terkait dengan gerak dan gaya ini. Tetapi konsepnya itu bersifat abstrak ya. Abstrak itu artinya susah untuk diaplikasikan dalam kondisi praktis gitu ya. Kemudian konsep gaya ini telah disederhanakan dalam persamaan matematis yang kita tentu tahu namanya Sir Isaac Newton ya, yang hidup tahun 1642 sampai 1727, yang Newton formulasikan dalam hukumnya tentang gerak, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ini. Ya, kita mulai dari hukum 1 Newton. Kalian telah mempelajari bab persepsi benda yang bergerak dan benda tidak bergerak pada bab 2 tentang gerak relatif ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya tentang gerak relatif. Sekarang bagaimana jika kita tinjau gerak dari sudut pandang hukum Newton? Perhatikan gambar 3.2 dan diskusikan bersama teman-teman kalian tentang konsep benda yang bergerak dan benda yang diam. Oke, jadi bagian kedua ini ya, pada bagian gerak relatif ini kita membahas tentang gaya. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang gerak. Nah, di sini perlu dibedakan ya. Bab sebelumnya itu kita bahas yang namanya kinematika. Ini sudah pernah kita review juga. Jadi kinematika itu adalah cabang dari keilmuan fisika ya, yang mempelajari bagaimana benda itu bergerak ya. Jadi apakah lurus, apakah melingkar, apakah parabola, itu dibahas di kinematika. Nah, tetapi kita nggak selesai nih sampai kinematika kan. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok bisa benda bergerak? Nah, untuk menjawab kenapa kok bisa benda bergerak atau siapa yang menyebabkan benda bergerak, itu kita bahas di bab dinamika. Nah, sebenarnya kita sekarang sedang membahas bagian yang ini, yaitu dinamika. Jadi bagian dinamika itu nanti akan menjawab kenapa kok benda bergerak ya. Salah satunya adalah
melalui gaya tadi ya, melalui hukum Newton ini. Nah, kita bahas dari yang hukum pertama tadi. Kemudian di sini ada ilustrasi ya, ada orang yang tinggal di bumi. Kemudian di sini ada dua siswa ya, dua siswa itu misalkan kalian tuh di kelas kan, kalian di kelas nih ada di sini. Kemudian Pak Guru kalian menanyakan, kita itu sedang bergerak atau diam? Nah, ternyata kalau kita rasakan ya, kalian rasakan saat ini sedang menonton video ini misalkan di kamar atau di taman atau di apa itu, kalian akan merasakan bahwa kita itu sedang diam. Padahal sebenarnya kita berada dalam kerangka acuan bumi atau kerangka acuan itu frame of reference ya. Jadi bumi itu sebenarnya bergerak nih ya. Kalau menurut teorinya bumi itu bergerak dengan kecepatan linearnya itu sangat tinggi, yaitu 1770 km per jam. Tetapi kita tidak merasakan adanya suatu pergerakan. Nah, bagaimana konsep ini dipahami? Nah, sekarang kita akan melihat ada seorang filsuf lagi namanya Galileo Galilei, atau kita biasanya kenal sebagai Galileo ya, yang menghidup tahun 1564 sampai 1642. Jadi eranya ini kalau kita lihat dari masa hidupnya Newton, dia jelas sebelum Newton ya, karena waktu Galileo wafat di sini 1642, Newton baru lahir nih 1642. Jadi pas banget dia meneruskan pemikirannya Galileo yang menunjukkan bahwa benda diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap memiliki keadaan yang sama. Nah, ini menjadi dasar hukum 1 Newton nih. Jadi benda diam dan benda yang bergerak itu memiliki keadaan yang sama. Apa maksudnya? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ilustrasinya. Bayangkan jika kita duduk diam di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan tetap ya. Kita akan merasa seakan-akan tidak bergerak, padahal relatif terhadap tanah kita bergerak dengan kecepatan konstan yang cukup tinggi. Ini tentu kalian pernah merasakan jika sedang naik pesawat dan pesawatnya sudah lepas landas ya. Pada saat pesawat mau lepas landas, kita merasa pesawatnya itu bergerak. Kenapa? Misalkan kita melihat bangunan di sebelah kanan atau kiri, yaitu bangunan airportnya atau bandaranya kan akan ada bergerakan. Maka kita merasa pesawatnya bergerak. Tapi apa yang terjadi kalau kita sudah naik di atas awan misalkan, tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai reference, maka kita merasa pesawatnya sedang diam. Padahal kalau misalkan pun ada orang yang di bumi melihat pesawat itu, pesawatnya sedang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Tapi kita di dalam pesawat merasa kita tidak bergerak. Nah, itu juga yang dirasakan oleh dua siswa ini. Buminya bergerak, tapi mereka berdua tidak merasakan bahwa bumi itu bergerak. Oke, lanjutan lagi. Galileo memperkenalkan konsep yang membuat ide tentang gerak semakin masuk akal untuk membedakan keadaan suatu sistem, yaitu gaya luar. Nah, mulai nih dikenal ada yang namanya gaya ya di sini. Gaya ini dapat berupa dorongan atau tarikan ya, pull or push, kemudian berupa gaya gesek atau friction maupun gaya berat ya. Gaya berat itu berat ya, yang satuannya itu Newton bukan kilogram ya. Kemudian melalui ide Galileo ini dikembangkanlah oleh Sir Isaac Newton ya dalam hukum pertamanya. Nah, kita mulai dari hukum pertama Newton nih. Hukum pertama Newton menjelaskan bahwa jika benda tidak dipengaruhi oleh gaya luar atau benda memiliki resultan gaya nol, gaya totalnya nol ya, kita sudah belajar konsep resultan, maka yang terjadi adalah benda tersebut akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi hukum 1 Newton formulasinya adalah benda yang diam akan tetap diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan nih. Jadi di sini geraknya tidak sembarang gerak tapi gerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jika apa? Jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, untuk menggambarkan atau untuk menuliskan konsep gaya total itu kita gunakan notasi seperti ini. Ini kita baca dengan notasi sigma. Sigma itu yang berarti resultan gaya itu F ya, singkatan dari force. Jadi resultan gaya itu sama dengan 0. Ini adalah formulasi matematis dari hukum 1 Newton. Kemudian apa implikasinya? Jika suatu benda itu bekerja gaya dan kalau kita resultankan gayanya sama dengan 0, maka benda itu akan memiliki dua kondisi, yaitu yang pertama, bendanya diam, dan yang kedua, bendanya bergerak dengan kecepatan konstan atau kita sudah belajar bendanya bergerak lurus beraturan ya. Jadi geraknya nanti kecepatannya konstan. Misalkan kalau geraknya lurus ya berarti gerak lurus beraturan seperti itu. Nah, kemudian benda itu melakukan dua hal ini, yaitu diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Gerak lurus beraturan itu sebenarnya adalah kondisi benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Nah, jadi kita katakan
bendanya itu cenderung ingin mempertahankan gerak dia. Misalkan dia dalam kondisi diam, ya dia pengennya diam. Misalkan dia dalam kondisi GLB, dia pengennya GLB. Nah, keadaan ingin mempertahankan gerak itu kita sebut sebagai keadaan yang inert, atau kita sebut nama lainnya adalah keadaan inersia. Inersia itu nama lainnya itu lembam, maka kita tulis juga sebagai keadaan kelembaman ya. Jadi apa yang disebut sebagai kelembaman? Kelembaman itu kondisi untuk mempertahankan kondisinya ya. Jadi misalkan nih kondisi praktisnya nih, misalkan kalian sedang duduk ya, sedang santai, sedang mager duduk. Maka kalau kita tidak ada gaya lain, misalkan tidak disuruh oleh orang tua kalian untuk membelikan sabun, atau misalkan tidak disuruh orang tua kalian untuk membersihkan rumah, maka kecenderungan kalian ya tetap dalam kondisi mager ya. Itu sebagai ilustrasi aja ya, meskipun itu kurang bagus gitu. Jadi semua benda termasuk manusia itu sebenarnya ingin atau senantiasa berusaha untuk mempertahankan kondisinya. Nah, keadaan itu yang disebut sebagai keadaan lembam atau malas atau inersia. Nah, sifat dari kelembaman atau inersia ini ternyata dipengaruhi oleh massa benda ya. Jadi semakin besar massanya, maka sifat inersianya atau sifat malasnya itu semakin besar. Contoh nih, kalian akan mendorong sepeda motor dan kalian akan mendorong mobil. Maka kecenderungannya sepeda motor sama mobil kalau kita dorong itu tentu akan lebih susah mobil. Kenapa? Karena mobil punya massa yang lebih besar. Maka mobil akan memiliki kondisi lembam yang lebih tinggi atau lebih besar ya. Sedangkan motor memiliki kondisi lembam atau inersia yang lebih kecil. Nah, jadi seperti itu sebenarnya kita mendeskripsikan massa. Kita bilang benda itu bermassa besar jika sifat kelembamannya besar. Kita bilang benda itu bermassa kecil kalau sifat kelembaman atau inersianya kecil. Nah, jadi seperti itulah ya kira-kira untuk penjelasan dari hukum 1 Newton. Kemudian dari hukum 1 Newton kalian juga memahami bahwa gaya akan mempengaruhi kecepatan suatu objek ya. Jadi kalau diberi gaya, ingat salah satu sifat gaya adalah, atau salah satu akibat jika benda diberi gaya adalah adanya perubahan kecepatan ya. Benda diam jadi bergerak, kemudian benda yang bergerak kalau kita beri gaya lagi akan menjadi semakin cepat geraknya atau semakin lambat ya kalau gayanya berubah gaya gesek. Kemudian ingat lagi bahwa kecepatan adalah besaran vektor ya. Kecepatan itu besaran vektor. Kalau kelajuan besaran skalar. Artinya besar dan arah kecepatan dapat dipengaruhi oleh gaya. Oke, seperti itu ya untuk deskripsi dari hukum 1 Newton. Nah, ini untuk aktivitas 3.1 karena ini berupa praktikal atau berupa percobaan, kita tidak akan bahas ya. Kita akan lanjut lagi ke bagian massa kelembaman dan massa gravitasi ya. Jadi tadi sudah kita bahas tuh yang namanya massa kelembaman itu ya massa yang menyatakan seberapa besar benda itu akan cenderung mempertahankan kondisinya ya, tadi yang mobil dengan motor itu. Kemudian di sini ada lagi yang namanya massa gravitasi nih ya. Massa gravitasi itu sebenarnya gravitasi, atau bisa kita bilang adalah massa gravitasi itu suatu ukuran atau kemampuan suatu benda dalam menghasilkan gaya gravitasi ya. Jadi ini udah kaitannya dengan gaya gravitasi. Massa gravitasi dapat diukur dengan timbangan atau neraca, atau dengan membandingkan berat benda dengan berat massa standar ya, atau anak timbangan. Ini sangat teknis ya. Kemudian, nah ini yang perlu kita bedakan ya. Ada yang namanya massa, ada yang namanya berat. Nah, kalau bahasa sehari-hari itu agak rancu kan. Kalau kita tanya berat badanmu berapa, itu misalkan jawabannya 70 kg. Nah, sebenarnya itu jawaban yang salah ya. Kenapa? Karena berat itu merupakan gaya. Jadi berat badan atau berat suatu benda itu adalah besar gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nah, kita langsung tuliskan rumusnya. Berat benda atau W itu sama dengan massa benda atau M dikalikan dengan gravitasinya ya. Ini di sekolah menengah pertama juga sudah dibahas ya. Jadi kalau ada orang yang tanya misalkan, kita punya massa nih. Misalkan massa badan kita ambillah 60 kg misalkan ya. Misalkan 60 kg dan kita sedang ada di bumi dan kita tahu percepatan gravitasi bumi ya, kita ambil nilai yang mudah yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka kalau ada yang tanya ke kalian, kamu berat badannya berapa? Maka kalau kita mau jawab secara fisisnya, secara fisika yang betul, berarti kita harus jawab berapa? Ya 600 Newton.
berat badan kita adalah 600 Newton, tetapi massa badan kita adalah 60 kg. Nah, seperti itu cara membedakan berat badan dengan massa ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hukum kedua Newton ya. Nah, jika tadi di hukum pertama Newton itu kasusnya adalah bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka sekarang di hukum kedua Newton kita sudah mengenal istilah percepatan. Ini juga hukum yang pasti kalian sudah sangat pahami ya. Jadi hukum kedua Newton, statementnya atau bahasa formalnya itu seperti ini. Kalau benda itu memiliki percepatan, ya, maka percepatan yang dimiliki benda itu bagaimana sifatnya? Dia akan berbanding lurus dengan gayanya. Maka dia akan semakin besar gaya, maka dia akan punya percepatan yang akan semakin besar juga. Tetapi dia akan berbanding terbalik dengan masanya. Kalau masanya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil dan seterusnya ya. Contohnya nih, kita kembali ke soal tadi ya, kita akan mendorong motor sama mobil. Anggaplah motor dan mobil itu bisa kita gerakkan dengan mudah. Maka tentu saja dengan gaya yang sama, kita akan memperoleh percepatan motor itu lebih besar daripada percepatan mobil. Seandainya dia didorong dengan gaya yang sama ya, orang yang mendorong sama, gayanya sama, tentu motor akan punya percepatan yang lebih besar. Nah, percepatannya itu A, percepatan itu simbolnya A dari kata-kata acceleration ya. Acceleration itu atau A itu nilainya sebanding dengan gaya F ya. Kalau gayanya cuma satu, lalu bagaimana jika gayanya banyak? Ya kita tinggal resultan aja, maka kita tulis sigma F sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan M-nya, masanya. Jadi A itu nilainya sama dengan sigma F dibagi dengan M, seperti itu ya. Atau kalau kita tuliskan ulang bentuk seperti ini ya, dengan mengubah sigma F-nya menjadi subjek, sigma F sama dengan gitu, M-nya tinggal kita kalikan M kali A. Maka jadilah persamaan hukum kedua Newton yang selama ini kita pahami ya. F, M, A. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, kita lihat deskripsinya ini bisa teman-teman baca sendiri ya untuk deskripsinya. Kemudian kita lanjutkan dulu diagram gaya. Nah, ini penting nih ya. Jadi diagram gaya ini istilah lainnya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu FBD. FBD itu Free Body Diagram ya. Ini singkatan dari Free Body Diagram. Maksudnya adalah kita menggambar komponen-komponen gaya atau diagram-diagram gaya yang bekerja pada suatu benda. Contoh ya, sebelum masuk ke sini nih, sebelum masuk ke gambar yang ada di sini. Misalkan nih, kita punya lagi ada suatu benda, misalkan box gitu, yang ada atau yang terletak di atas lantai ya. Kemudian bagaimana kita menggambar gaya-gaya yang bekerja pada box ini ya? Yang pertama, karena box ini pasti memiliki massa, maka kita harus menggambarkan yang pertama gaya yang pasti dimiliki dia akibat masanya, yaitu gaya berat. Dan ingat, gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat dari gravitasi ya. Jadi kalau misalkan ini buminya itu bulat ya, kita penganut bumi bulat, jadi W-nya ke bawah seperti ini, W. Kemudian ada gaya lain tidak? W itu tadi M kali G. Kemudian di sini juga akan ada gaya lain, yaitu gaya normal, di mana nanti kita bahas sendiri ya. Gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan sentuhnya. Maka kita akan gambarkan gaya normalnya ke arah atas seperti ini, dan dia tegak lurus. Ini tegak lurus seperti ini. Nah, maka ini yang disebut sebagai diagram gayanya atau free body diagramnya. Nah, misalkan lagi nih, kita kembali ke gambar ini. Ini ada lemari itu, ada almari. Misalkan kita gambar almarinya adalah suatu box yang ada di sini. Kemudian kita beri lantainya, misalkan, nah ini misalkan ada lantai di sini. Maka apa aja yang bekerja pada lemari ini? Kita mulai ya dari yang pertama tadi. Lemari ini pasti punya massa, maka dia akan punya gaya berat. Gaya beratnya adalah W ke bawah. Nah, ini adalah W dari si lemari itu. Mana gambarnya di sini? Ini ya. Ini adalah gambar W-nya nih. Kelihatan? Atau kita pakai warna ini. Nah, ini adalah gambar W yang saya gambar di sini. Kemudian karena lemarinya itu menempel pada permukaan lantai, maka dia akan punya gaya normal. Mana gaya normalnya? Gaya normalnya ke atas sana. Ini adalah N. Kemudian si lemari ini didorong oleh anak, maka di sini akan ada gaya dorong. Nah, ini ada gaya dorong. Oke, gaya dorongnya kita gambar ke sana, berarti kan ini F. Nah, ini gaya eksternal, gaya yang ada dari luar tadi. Kemudian di atas tuh ada kucing tuh ya. Di atas kita gambarkan dulu kucingnya misalkan seperti ini ya. Kita gambarkan dalam bentuk sketsa saja. Nah, karena di atas ada kucing ini, maka kucing juga punya gaya berat ini. Ini W kucing.
Kita buat W kecil aja ya, sebagai pembeda dengan W yang bawah, kita pakai warna hitam aja. Jadi kucingnya punya gaya berat W. Kemudian kucingnya menempel di atas lemari, maka kucingnya juga akan punya gaya normal, N kucing. Nah, sekarang bagian kucing kita sudah gambarkan beratnya dan gaya normalnya. Kemudian di sini kita lihat nih ada lagi gaya tariknya ya. Ini entah apa, ini mungkin pengait atau apa, tapi dia ada gaya tarik. Nah, gaya tariknya kita gambar ke arah kiri sana karena sudah diberikan di soal, dan ini nggak selalu ada ya. Ini adalah F-nya itu, atau F2 misalkan, ini F1, ini F2 ya. Kemudian masih ada lagi gayanya, ternyata masih. Apa itu gayanya? Kalau lemarinya ini berada pada lantai yang kasar, ini kan kalau didorong dan ditarik seperti ini, lemarinya akan cenderung bergerak ke kanan. Maka dia akan punya gaya gesek namanya. Arahnya kemana? Berlawanan dengan arah geraknya. Maka dia akan punya gaya gesek, arahnya ke kiri. Maaf. Nah, ke kiri sini ya. Gaya gesek itu simbolnya biasanya pakai F kecil, singkatan dari friction. FK misalkan. Nanti kita bedakan apa itu FK, apa itu FS di bagian selanjutnya. Nah, jadi komponen lengkap gayanya bisa kita gambarkan kira-kira seperti yang gambar di kanan ini. Kemudian ayo cek pemahaman. Kemudian berapakah gaya total yang bekerja pada lemari. Kemudian percepatan kucing dalam lemari tersebut. Nah, ini teman-teman tinggal menghitung aja ya. Jadi kita bisa lihat di sini gaya total yang bekerja pada lemari itu berapa. Ini ke kanan nih ya. Ke kanan tuh ada gaya yang warnanya biru. Di sini 100 Newton. Oke, ini 100 Newton. Kemudian naik ke atas ini. Naik ke atas ada gaya yang nilainya 90 Newton ya. Kemungkinan kalau misalkan warna yang ada di buku ini jelas, maka ini adalah 90 Newton. Nah, ini 90 Newton. Kemudian ada lagi gaya nih yang arah kiri. Arah kiri itu warnanya apa ini ya? Kurang begitu jelas ya, tetapi kita bisa pilih misalkan ke arah yang warna kiri yang belum terpakai itu yang apa ini? Warnanya agak coklat ya. Jadi mungkin 90 Newton atau 300. Kalau 320 tidak mungkin karena lemarinya nggak akan bergerak. Padahal pertanyaannya adalah gaya penggeraknya. Jadi misalkan aja nih ya, nanti teman-teman bisa lihat di buku yang dicetak mungkin lebih kelihatan. Misalkan ini akan saya pilih yang ke arah kiri itu 120 Newton. Ya, jadi yang ke arah kiri 120 Newton, 90 Newton, 100 Newton. Maka kita bisa lihat di sini nanti percepatan atau gaya total yang bekerja pada lemari, kan lemarinya bergerak tuh ke kanan. Maka kita tinggal lihat aja tuh. Yang ke arah kanan itu ada gaya ini, yaitu 100 Newton. Kemudian yang ke arah kiri ada gaya 120 Newton. Dan masih ada gaya 90 Newton, tapi miring 90 Newtonnya. Nah, yang kita perlu uraikan adalah yang 90 Newton ya. Ingat konsep vektor. Kalau kita punya gaya 90 Newton ke kanan, kemudian kita punya sudut di situ 53, maka bagian yang ke arah kanan ini adalah 90 dikalikan cosinus ya. Kalau di samping sudut itu pakainya cos. 90 dikalikan cos 53 berapa? Cos 53 itu adalah 3/5. Misalkan aja nih ya. Ini nanti nominalnya atau angkanya teman-teman sesuaikan dengan yang ada di buku. Nah, maka kita punya 90 dikalikan 3/5 itu 54 ya. 54 Newton. Nah, sekali lagi teman-teman nanti tolong cek lagi untuk angka-angka yang ada di sini ya, di gambar ini, karena di sini kurang begitu jelas. Jadi misalkan aja nih, nanti caranya sama kok. Jadi kita ambil gaya yang ke arah kanannya ini, berapa nilainya? 54 Newton. Nah, maka total gayanya, sigma F-nya yang ke arah kanan, misalkan kita buat sumbu X itu berapa? Yang ke kanan ada 54 Newton, kemudian ditambah yang ke kanan lagi ada 100 Newton, kemudian dikurangi. Nah, kenapa dikurangi nih? Karena ada yang ke kiri nih. Ada yang ke kiri yaitu 120 Newton. Nah, kalau misalkan ada yang ke kanan lagi tinggal ditambah lagi, ada yang ke kiri lagi tinggal dikurangi lagi, seperti itu ya. Berarti ini jawabannya adalah 154 dikurangi 20. Jadi jawabannya 34 Newton ya. Kalau menurut angka-angka ini ya, sekali lagi angkanya disesuaikan. Ini 34 Newton. Berarti yang A itu sudah. Gaya total yang bekerja pada lemari ke arah kanan atau ke arah sumbu X ya, kanan kirinya adalah 34 Newton dengan angka-angka ini. Kemudian percepatan kucing dan lemari tersebut. Nah, kita tinggal menghitung percepatan kucing dan lemari. Caranya adalah pakai persamaan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F-nya udah kita temukan tuh 34 sama dengan M-nya adalah massa kucing ditambah massa lemari. Karena di sini yang diminta adalah kucing dan lemari. Massa kucingnya kita sudah diberitahu 8 kg ya. Jadi yang kucing itu di sini 8 kg.
Kemudian yang lemarinya berapa? Nah, lemarinya kita lihat nih. Lemari itu ini warna apa ini? Lemari itu nih warna kemungkinan coklat ya kalau kita lihat. Jadi beratnya W-nya itu adalah coklat itu 320 Newton. Nah, ingat ini berat. Berarti masanya ingat W itu M kali G sama dengan 320, G-nya 10. Jadi M kali 10 sama dengan 320. Nolnya coret, nolnya coret. Berarti massa lemarinya 32 ya. Maka ini kita tulis lemarinya 32 kg. Berarti M-nya adalah 8 kg ditambah 32 kg. Jadi 40 kg. Dikalikan dengan A. A-nya percepatan. Maka nilai A-nya mudah kita hitung ya. Jadi 34 dibagi 40. Kalau mau disederhanakan berarti A-nya itu sama dengan 34 dibagi 2 itu 17. 40 dibagi 2 itu 20 ya. 17/20 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah nilai percepatannya. Satuannya udah dalam SI. Sekali lagi, angkanya disesuaikan nanti dengan warna-warna yang ada. Tapi caranya seperti itu. Oke, kemudian lanjutannya adalah ayo berkolaborasi. Kita lihat apa aktivitasnya. Nah, ini juga praktikal ya. Jadi ini harus praktek, maka tidak kita bahas karena harus mengubah-ubah sudutnya dan kita tidak bisa lakukan di sini. Maka kita lanjut. Nah, sekarang tugas dan pertanyaan dulu ini. Kita akan selesaikan sampai sini ya. Jadi, tugas yang pertama, buatlah grafik percepatan terhadap fungsi resultan gaya dengan percepatan di sumbu horizontal dan resultan gaya di sumbu vertikal. Kita akan buat grafiknya seperti ini. Nah, meskipun ini semestinya dijawab melalui percobaan ya, tapi grafiknya bisa kita tebak kok kalau grafik ini ya. Jadi di sini percepatan di sumbu horizontal berarti ini A, ini sigma F ya. Nah, kan kita sudah tahu tuh hubungannya ya. Semakin besar sigma F-nya, maka A-nya juga semakin besar ya. Maka grafiknya tentu saja berubah grafik linear akan seperti ini ya. Nah, kemudian kesimpulan apakah yang diperoleh dari grafik? Tuliskan hubungan antara sigma F dan percepatan dalam bentuk persamaan ya. Tadi sudah ya, sigma F itu sama dengan M kali A, itu kan. Jadi hubungannya adalah linear. Semakin besar sigma F-nya, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, kemudian kesimpulan dari hukum 2 Newton adalah ini ya, tadi sudah kita bacakan juga. Jika suatu benda mengalami resultan gaya, maka besar percepatan yang ditimbulkan sebanding dengan besarnya resultan gaya. Dan arah percepatannya sama dengan arah resultan gaya. Ya tentu saja, kalau resultan gayanya ke kanan, maka percepatannya juga akan ke arah kanan dan sebaliknya. Oke ya, jadi di video ini kita sampai di hukum 2 Newton ini dulu. Kemudian nanti di video lanjutannya kita akan masuk atau akan lanjutkan di hukum 3 Newton. Seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan sampai di bagian akhir ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.